Halo sobat, kembali lagi bersama Big House Channel. Legenda Batu Menangis adalah cerita rakyat dari Kalimantan Barat yang cukup terkenal di Nusantara. Kisah ini menceritakan tentang anak yang durhaka pada orang tuanya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ibu dan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi telah meninggal sejak dia masih kecil. Sebelum ayahnya meninggal, mereka hidup berkecukupan. Namun sekarang, Ibu Darmi harus bekerja di ladang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Karena setiap hari harus bekerja di ladang, kulitnya menjadi gelap dan badannya pun menjadi kurus. Semua ini dilakukan demi anaknya sematawayang. Suatu hari Ibu Darmi hendak bekerja, dan hari ini dia akan bekerja hingga sore hari. Oleh karena itu, dia mengatakan kepada Darmi agar memasak untuk hari ini. Karena hari ini merupakan hari panen ladangnya. Ibunya juga berpesan jika sudah selesai memasak agar diantarkan ke ladang untuk makan siang ibunya. Namun, Darmi yang sedang menyisir rambutnya menjawab tidak mau memasak dengan alasan takut rambut dan badannya bau asap karena baru saja habis keramas. Mendengar jawaban anaknya, sang ibu hanya menggelengkan kepalanya dengan perasaan sedih. Saat di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen karena besok akan dijual ke pasar. Sang ibu bekerja tanpa mempedulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya. Sang ibu pun berdoa dalam hati agar Tuhan merubah sifat anaknya yang malas. Setelah pulang dari ladang, ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya dia melihat tidak ada makanan untuk dimakan. Darmi yang melihat ibunya baru pulang langsung marah-marah. Dengan nada tinggi, dia mengatakan, "Ibu kemana saja? Aku lapar seharian tidak makan." Ibunya menjawab dengan sabar, "Tadi kan ibu sudah menyuruhmu untuk memasak karena ibu harus bekerja di ladang seharian." Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah bersiap untuk ke pasar sambil membawa hasil panennya. Tidak lupa, dia mengajak Darmi agar bisa membantunya membawakan hasil panennya. Darmi dengan angkuh menjawab tidak mau karena takut kulitnya akan menjadi kotor dan beralasan kalau pasar becek dan kotor. Dengan perasaan sedih, terpaksalah Ibu Darmi pergi ke pasar sendirian. Sore harinya, Ibu Darmi membawa pulang uang hasil panennya. Tidak terlalu banyak, tapi cukuplah untuk membeli kebutuhan hidup mereka untuk beberapa hari. Darmi yang melihat ibu sedang menghitung uang, merengek minta dibelikan bedak karena bedaknya sudah habis. Ibunya menjawab dan berjanji akan membelikan, dan mengajak Darmi ikut ke pasar karena takut salah beli. Akhirnya, dengan perasaan terpaksa, Darmi pun ikut ibunya ke pasar. Dengan membawa payung, karena takut kulitnya menjadi hitam oleh terik matahari. Baru saja beberapa langkah mereka berjalan, Darmi berbisik pada ibunya, agar nanti ketika berjalan jangan berdampingan. Darmi meminta sang ibu berjalan di belakangnya. Mendengar hal itu, ibunya pun bertanya alasan Darmi. Tanpa memberikan jawaban, Darmi tetap memaksa agar ibunya berjalan di belakangnya. Di tengah perjalanan, Darmi bertemu dengan temannya. Temannya menghampiri dan bertanya akan kemana dia pergi.
Darmi menjawab akan ke pasar. Temannya yang melihat ibu Darmi bertanya, "Itu ibumu?" Darmi yang tidak ingin temannya tahu kalau wanita itu ibunya, menjawab kalau itu adalah pembantunya. Ibu Darmi yang mendengar jawaban anaknya merasa sedih, namun tetap ditahan di dalam hati. Singkat cerita, sampailah mereka di pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Kembali pertanyaan yang sama ditanyakan oleh teman Darmi. Namun, Darmi tetap menjawab dengan jawaban sebelumnya, kalau ibu itu adalah pembantunya. Sang ibu tak kuasa menahan air matanya. Dia tak tahan lagi dengan apa yang dikatakan anaknya. Ibu Darmi berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong hukumlah dia agar jera." Tidak lama setelah ibunya berdoa, tiba-tiba saja Darmi menjerit. Darmi merasa ada yang aneh dengan kakinya, karena tidak bisa digerakkan. Dan perlahan, kaki Darmi pun berubah menjadi batu. Ibunya yang melihat itu menangis pilu. Sambil menangis, ia mengucapkan maaf pada anaknya, karena ini adalah akibat dari perlakuan anaknya sendiri. Sambil menangis histeris dan menahan sakit, Darmi meminta ampun pada ibunya dan berkata tidak akan mengulanginya lagi. Ibunya pun berkata, "Sayang, semua sudah tidak bisa kembali lagi. Mungkin ini hukuman untukmu," jawab ibu Darmi sambil menangis. Nah, setelah kejadian itu, batu Darmi ini dipindahkan oleh orang-orang dan disandarkan di tebing. Sampai sekarang, batu ini masih ada di Kalimantan Barat, dan oleh masyarakat di sana dinamakan dengan batu menangis. Itulah tadi cerita tentang batu menangis yang ada di Kalimantan Barat. Pesan yang bisa diambil dari kisah ini, sayangi orang tuamu, tetap berbakti dan cintai mereka, karena dia telah merawat dan membesarkanmu. Sekaya dan semapan apapun kamu tetaplah seorang anak yang wajib berbakti pada orang tua. Cintai dan sayangi mereka sebelum semuanya terlambat. Oke sobat, sekian dulu video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, bagikan ke teman-teman kalian, dan berikan saran di kolom komentar. Terus support channel ini agar selalu memberikan info-info menarik dengan cara ajak sebanyak-banyaknya teman-teman kalian, saudara, dan semua orang untuk mengikuti channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Terima kasih.